Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah, pada kajian siang hari ini saya masih melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu terkait dengan al-wara' atau wirai. Makom al-wara' atau wirai ini kalau kita kaji dan kemudian kita amalkan, semua dari kita pasti bisa melakukan dan bisa menjalankan dengan baik. Dan kalau kita bisa menjalankan dengan baik, sudah kita bisa memperhitungkan, bisa membayangkan bahwa jalan untuk menuju kepada ridhonya Allah sangat mudah akan kita capai. Jamaah yang dimuliakan Allah, pengertian al-wara' sebagaimana yang saya sampaikan dengan bahasa yang amat sederhana, al-wara' adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang masih diragukan antara halal dan haramnya, menjaga diri kita dari yang belum ada kejelasan antara halal dan haram, berarti kita harus mau meninggalkan itu. Dan itu arah tujuannya adalah agar jasmani kita dapat bersih, tidak terkotori oleh hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Di dunia ilmu tasawuf mengenal namanya najis, najis maknawi, ya, najis jismiyah dan najis maknawiyah. Najis jismiyah adalah najis yang disebabkan perbuatan seseorang karena dia memakan hal-hal yang sifatnya masih haram, masih tidak benar, atau masih diragukan. Jika badan kita, jasmani kita dimasuki hal yang haram, akan dikatakan badan kita itu terkena najis jismiyah. Kalau diri kita melakukan perbuatan dosa, maka badan kita ini akan menjadi namanya najis maknawiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kita bisa mewujudkan wilayah al-wara', ada cara, ada tahapan. Kalau sudah di atas ini, kemungkinan besar kita sudah sulit untuk bisa mengamalkan. Tapi wilayah ini saja, jika kita bisa mengamalkan, udah hebat, sudah hebat sekali. Untuk mengamalkan al-wara' sebagaimana tadi saya katakan, di sana ada dua tahapan. Tahapan yaitu ibadah lahiriah, yang kedua adalah ibadah batiniyah.
Ibadah lahiriah yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan sesuatu apapun dalam hidup ini kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang dilakukan oleh kita dalam hidup ini tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk ibadah. Dan ini sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ma kemudian ada illa, artinya pasti. Pastinya hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Di luar itu berarti di luar garis yang ditetapkan oleh Gusti Allah. Hidupnya hanya ada satu periode. Gusti Allah itu sudah meluruskan jalan hidupnya manusia di dunia ini. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ini sudah diucapkan oleh kita, janji kita kepada Allah. Dan kita jangan sampai Islam kita itu Islam lambe. Islam lambe itu hanya sampai pada batas ucapan, ngomongnya tapi beda pelaksanaannya. Apa? 5 kali sholat wajib atau plus sunat itu sudah berapa kali yang sudah kita ucapkan? Apa ucapannya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu udah janjinya kita kepada Gusti Allah waktu kita menghadap Gusti Allah waktu sholat. Kita sudah menghadap kepada Gusti Allah berkali-kali berucap itu. Hidup mati saya, ibadah saya, artinya segala apa yang dilakukan dalam hidup ini lillah. Lillah itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, hidup ini untuk ibadah kepada Allah, artinya bahwa kita hidup tidak akan keluar dari garis yang telah ditentukan oleh Allah, garis yang ada pada syariat Allah. Manusia sering belok, sering bengkok, tapi Gusti Allah sudah mengingatkan, minta kepada Allah agar kita berada pada garis yang selalu lurus. Maka surat Fatihah itu wajib dibaca. Isinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau kita berada jalan yang lurus, berarti kita berada pada jalan yang diridhoi Allah. Berarti kita bisa mendapatkan mardhatillah. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah berarti dijanjikan oleh Allah ke dalam surganya. Itu janji kita kepada Allah. Itu hidupnya manusia ya seperti itu. Jadi kalau kita orang sudah melakukan itu, sudah berarti kita masuk pada satu awal makom seorang yang menekuni bidang tasawuf, yaitu wirai. Kalau sudah berada dan kita konsekuen di situ, udah hebat. Hidup untuk ibadah, segala bisa digunakan untuk ibadah. Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya bisa menjadi ibadah. Jabatan kita bisa menjadi ibadah. Saya masih ingat ketika dulu, ya saya masih muda di Unisula,
Pak Sutrisno Soeharto, wali kota Semarang, berkunjung ke Unisula. Waktu akan mengakhiri pidatonya, mumpung saya masih jadi penguasa, bisa menentukan, bisa tanda tangan untuk menentukan sesuatu. Ya, mumpung saya masih jadi penguasa, yang namanya wali kota itu penguasa, bisa tangannya itu digunakan untuk nanda tangani ACC, bisa menentukan saya setujui, insya Allah Unisula akan saya bantu. Kalau tidak salah, mungkin Pak Ayik masih ingat bantu pagar di depan itu ya Pak Ayik, di depan pagar Unisula sampai ujung sana itu, kalau tidak salah itu bantuannya Pak Sutrisno Soeharto. Panguwoso itu bisa jadi ibadah, rektor, dekan, siapa saja penguasa ini bisa jadi ibadah, bisa menentukan A atau B. Maaf kalau mungkin menyinggung orang, memang agama itu berbicaranya kepada manusia. Kalau menyinggung manusia itu wajar, karena agama tidak bicara kepada hewan. Itu bisa jadi ibadah. Jadi saya pada acara Kick and D ada seorang menteri yang asalnya dari Irian Jaya, dia masih muda, menteri apa saya kurang paham, diwawancarai, dia masih muda, dulu bekas supir angkot. Jabatan saya menjadi menteri untuk mendapatkan gaji tinggi itu bukan tujuan saya, bukan yang saya harapkan. Jabatan menteri yang saya dapat hari ini, orang tua saya, bapak ibu saya jauh lebih berharga dari jabatan ini. Bapak ibu saya pajang di ruang keluarga, saya foto tidak dilukis, biar apa adanya orang tua saya dengan rupa wajah desa sing ora tahu sekolah, tapi dia sangat berharga, terhormat. Jabatan menteri saya untuk apa jika saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain? Saya hanya ingin dengan jabatan ini saya bisa berbuat baik kepada siapapun, dan apabila mereka bisa menerima perbuatan baik itu jauh lebih berharga daripada gaji saya. Agama saya mengajarkan bahwa kita ini kalau bisa hidup untuk ibadah, kalau bisa hidup ini bisa rahmatan lil alamin. Kata dia, itu ajaran Islam saya. Hidup bisa rahmatan lil alamin, tidak menjadi penyakit dan tidak menjadi bencana. Sekecil apapun saya akan berupaya hidup menjadi konsep hidup saya yang rahmatan lil alamin. Wah, hebat itu sudah. Kalau kita bisa sudah seperti itu, rahmatan lil alamin, betapa nikmatnya para pejabat untuk kepentingan rakyatnya. Gaji itu berapa ya, tapi yang namanya rahmatan lil alamin bukan untuk sendiri, tapi jangkaunya adalah alam ini. Betapa besar pahalanya, betapa besar yang akan dia peroleh kelak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidupnya untuk ibadah. Ibadah itu banyak sekali. Saya mendapat pelajaran dari waktu saya haji.
Saya ketemu dengan orang yang aslinya dari Pekajangan. Dia petani utun, tidak pernah sekolah. Saya tanya, "Bapak pernah naik haji Mbah? Sampeyan pun nati munggah kaji ping pinten?" "Ping 9 niki," katanya dia. "Ping 9 punan. Kula saged nglunasi haji yang terakhir niki sehari sebelum penutupan, kula nembe saged nglunasi atas izinnya Gusti Allah." "Mbah, resepnya nopo Mbah?" Saya semangat resepnya dia. Antara lain, sebisa saya, semampu saya, dari bagian kecil hidup saya ini bisa kula nggih kangge ibadah karo Gusti Allah. Meskipun kecil. Lah saya tanya, "Niku napa Mbah?" Kata dia, "As-sholatu ala waktiha." Menggunakan waktu sholat tepat pada waktunya. Dalam sebuah pengertian, as-sholatu ala waktiha menurut dia as-sholatu fi awwali waktiha, di awal waktunya. Nek panjenengan pengin ngertos, kula niku wong tani, gaweane teng sawah. Nek kadang-kadang macul nopo teng sawah niku lali wektu, supaya kula niku mboten nglirwake wektu. Kula teng sawah niku beto sajadah kalih toya teng ceret. Nek mboten saged mantuk salat teng masjid, kula salat teng sawah. Dia bilang begitu. Salat teng sawah kajengipun kula saged salat as-sholatu ala waktiha. Saya tanya, "Mbah sampeyan iso ngandani kula as-sholatu ala waktiha niku janjane pikirane sampeyan niku napa Mbah?" Lah nek kula saged as-sholatu ala waktiha, bahwa saya punya waktu, pada waktu itu saya bisa tidak sholat, saya bisa neruske macul, wah duhur isih mengko sore, wektune jek 3 jam meneh. Nek kula saged as-sholatu ala waktiha, berarti Gusti Allah itu lebih besar daripada waktu kula, wekdal kula. Gusti Allah lebih besar dari itu. Kerja saya tinggalkan, waktu kerja saya tinggalkan, Gusti Allah lebih besar. Ngobrol cerita, wektune sholat tak tinggalke, saya sholat. Saya pikir-pikir, bener juga Mbah ini ya, bener juga, dia bisa ibadah. Kula dikandani kiai, "Kiai kula, nek kowe iso salat ala waktiha, Gusti Allah arep paring rezeki sing gampang kanggo sampeyan iso kelakon sejane sampeyan. Lah kula iso munggah kaji niku mungkin insya Allah niku." Terus sampai di kantor saya cerita sama Jaini, karyawan Unisula almarhum yang dulu di Fakultas Agama, tak cerita kayak gitu. Terus dia tertarik untuk melakukan. Satu minggu dia lapor kepada saya, "Wah Pak Kodim, abot." Katanya abot, meskipun hanya as-sholatu ala waktiha, begitu tet asar sholat, afdol fil masjid. Tet sholat saja tidak gampang, maghrib tet, isya tet, subuh tet. Dia nyoba 1 minggu, wah kabutan. Itu hanya, jadi semua yang dilakukan oleh kita ini dapat untuk kepentingan ibadah. Kalau semua yang dilakukan oleh kita dalam hidup ini tidak keluar dari periode ibadah, hidup ini damai, hidup ini enak, kerja entuk duit ora entuk ya seneng, wis diniati
ngibadah wis entuk saka Gusti Allah. Ndak ada yang menjadi masalah hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada tahapan mula awal ini saya yakin kita semuanya bisa melakukan apa saja, dengan apa saja bisa. Seperti tadi saya katakan, mengakhiri ini saya ingin sampaikan ceritanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu 1 tahun beliau sudah meninggal dunia, salah satu putranya ditanya tentang bapaknya tentang Umar bin Khattab. Dia punya komentar apa? Andai orang tua saya, bapak saya itu diberi oleh Allah 1 tahun menjabat seorang khalifah, harta seluruh keluarga akan habis diberikan kepada fakir miskin. Dan Umar bin Khattab tidak punya gengsi, kepala negara tidak punya gengsi apapun, apa meneh dekan, apa meneh rektor, kepala negara. Dia di malam hari manusia tidur lelap, dia keluar rumah bawa unta, mengangkut makanan, pergi ke pelosok-pelosok kampung mencari orang-orang miskin untuk diberi bantuan dari tangan dia. Orang baru tahu bahwa yang setiap malam keliling memikul gandum itu adalah Umar bin Khattab setelah beliau meninggal. Di pundaknya itu banyak kapalnya, banyak kapal-kapalan kalau orang memikul beban itu. Baru ketahuan, oh mungkin besar setiap malam yang keliling memberi bantuan makan adalah Umar bin Khattab. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu bahwa dia memberikan sesuatu, karena mungkin beliau mengambil ajaran Rasul, kalau kita memberi, tangan kita memberi, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Biar yang tahu Gusti Allah. Pujian bukan yang dibutuhkan, celaan bukan yang dibutuhkan, puji atau cela tidak gumun. Yang dibutuhkan adalah ridhonya Gusti Allah. Saya kira mudah-mudahan wilayah ini saja, saya yakin kita semua bisa ngelakoni. Wirai itu tahapan pertamanya itu, dan kita sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, pakai illa. Jin manusia itu saya buat, saya ciptakan untuk berbakti kepada Allah, janji sudah. Dan orang-orang tasawuf mencoba mewujudkan ini dengan mengambil satu makom namanya wirai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.